Universitas Tigubang Unisbank Semarang memiliki dua kampus yang berada di Mugas, Jalan Tri Lomba Juang nomor 1 Semarang, dan berada di Kendeng, Jalan Kendeng 5 Bendan Nisor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tigubang Unisbank Semarang memiliki 4 program studi. Yang pertama yaitu S1 Akuntansi, yang kedua S1 Manajemen, yang ketiga D3 Keuangan Perbankan, dan yang keempat program profesi akuntansi. Dan saat ini, seluruh program studi di Universitas Tigubang Unisbank Semarang sudah mendapatkan akreditas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafida Anismaili, NIM 1805520006 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh dosen Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai peristiwa kemudian menurut standar audit 560. Peristiwa kemudian. Untuk ruang lingkup peristiwa kemudian itu sendiri berhubungan dengan tanggung jawab auditor dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Definisinya, peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya yaitu jenis peristiwa kemudian. Jenis peristiwa kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama, peristiwa kemudian jenis 1. Peristiwa kemudian jenis 1 ini memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peristiwa kemudian jenis kedua ini memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Peristiwa jenis 1 memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan, sementara peristiwa jenis 2 memerlukan pengungkapan dalam laporan atau dalam kasus yang sangat material, menyertakan data pro forma pada laporan keuangan. Untuk contoh-contoh yang menggambarkan dua jenis peristiwa ini, yaitu suatu contoh yang akan disajikan ini dapat membantu dalam membedakan kedua jenis peristiwa tersebut. Asumsikan bahwa sebuah pelanggan besar jatuh bangkrut pada tanggal 1 Februari 2000 sekian dan klien menganggap saldo pelanggan itu dapat ditagih semuanya ketika membuat estimasi atas piutang yang mungkin tak tertagih pada laporannya per 31 Desember 2000 sekian. Jika setelah melakukan review atas peristiwa kemudian,
auditor menentukan bahwa kebangkrutan terjadi akibat memburuknya posisi keuangan pelanggan itu pada tanggal neraca, maka klien harus diminta untuk menyesuaikan laporan per 31 Desember 2000 sekian atas kerugian tersebut. Di pihak lain, jika auditor menentukan bahwa pelanggan itu secara keuangan berada dalam kondisi yang baik pada tanggal 31 Desember dan kebangkrutannya disebabkan oleh kebakaran atau bencana serupa yang terjadi sesudah tanggal neraca, maka hanya pengungkapan dalam catatan atas laporan per 31 Desember yang diperlukan. Lazimnya, peristiwa jenis 1 memerlukan penyesuaian karena biasanya hal itu merupakan kondisi yang telah terakumulasi selama periode waktu yang panjang. Next, untuk selanjutnya yaitu tujuan auditor. Tujuan auditor itu ada dua. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau mengungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka melaporkan keuangan yang berlaku. Yang kedua yaitu merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya yaitu ketentuan. Yang pertama, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Auditor, jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan
laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representatif tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Yang kedua yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor. Maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali jika kondisi tersebut terjadi. Yang pertama, memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan atau menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya catatan atas laporan hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka
Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam Standar Audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Yang ketiga, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi tersebut berlaku, memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang keempat, ketika kondisi tersebut terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun ada pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Selanjutnya yaitu peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian yang perlu dijelaskan dalam laporan audit adalah yang pertama, jumlahnya material, yang kedua, merupakan peristiwa yang penting dan peristiwa luar biasa, yang ketiga, terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien. Yang kedua, peristiwa kemudian yang tidak memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan. Peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien. Peristiwa atau transaksi ini memberikan informasi tambahan bagi manajemen untuk menentukan saldo akun penilaian atau misalnya akun cadangan kerugian piutang pada tanggal neraca dan juga kepada auditor dalam memverifikasi saldo akun tersebut. Sebagai contoh, auditor menghadapi kesulitan dalam menentukan penilaian yang wajar terhadap sediaan karena terjadinya keusangan dalam kondisi sediaan tersebut. Penjualan sediaan tersebut sebagai barang rongsokan dalam periode setelah tanggal neraca dapat dipakai oleh auditor sebagai dasar untuk menentukan nilai yang wajar bagi sediaan tersebut pada tanggal neraca. Nilai jual rongsokan yang diketahui oleh auditor setelah tanggal neraca tersebut dipakai oleh auditor untuk membuat jurnal adjustment yang diusulkan kepada klien sebagai nilai sediaan tersebut di dalam catatan dan laporan keuangan klien. Contoh peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien. Yang pertama, pengumuman kebangkrutan debitur klien karena terjadinya kesulitan keuangan debitur yang jumlah piutang kepada debitur tersebut melebihi jumlah cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk oleh klien. Yang kedua, penyelesaian perkara pengadilan yang jumlahnya berbeda dengan jumlah yang telah dicatat di dalam buku klien. Yang ketiga, penjualan equipment yang sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan usaha klien yang harga di bawah nilai bukunya kini. Yang terakhir, penjualan surat berharga pada harga yang lebih rendah daripada kas yang dicatat di dalam buku klien. Peristiwa kemudian yang tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan penjelasan untuk itu. Penyebab terjadinya peristiwa kemudian dalam golongan ini tidak ada sebuah tanggal neraca, tetapi peristiwa ini sangat penting sehingga memerlukan penjelasan. Meskipun tidak memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien, umumnya peristiwa kemudian ini sudah cukup jika dijelaskan dalam catatan kaki, tetapi kadang-kadang peristiwa ini sangat penting artinya sehingga memerlukan tambahan penjelasan riwayat terjadinya dan pernyataan akibat peristiwa ini seandainya terjadi pada tanggal neraca. Untuk contoh peristiwa kemudian yang tidak memerlukan adjustment terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan penjelasan untuk itu. Misalnya, sebagai catatan kaki atau penjelasan di dalam laporan audit. Yang pertama, penurunan harga pasar. Surat berharga yang dimiliki klien
sebagai investasi sementara. Yang kedua, pengeluaran obligasi atau saham. Yang ketiga, penyelesaian perkara pengadilan yang peristiwa penyebabnya terjadi setelah tanggal neraca. Yang keempat, penurunan nilai pasar persediaan sebagai akibat larangan pemerintah terhadap penjualan suatu produk. Yang terakhir, yang kelima, kerugian akibat terbakarnya sediaan yang tidak diasuransikan. Selanjutnya yaitu tentang peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tergantung pada penilaian risiko oleh auditor, prosedur audit yang disyaratkan mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur, namun prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini karena itu tidak dapat laporan keuangan interim baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat prosedur audit yang relevan, mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Nah, sebagai tambahan terhadap prosedur audit, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya, permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi? Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal
atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Yang ketujuh, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus, sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Selanjutnya yaitu membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, di mana catatan ofisial belum tersedia. Next, untuk selanjutnya, yaitu contoh lain peristiwa kemudian dibagi menjadi dua, memerlukan penyesuaian dan memerlukan pengungkapan. Yang memerlukan penyesuaian terdiri dari realisasi tanggal per tanggal neraca dengan jumlah yang berbeda. Yang kedua, penyelesaian estimasi utang akhir tahun dengan jumlah yang berbeda. Untuk yang memerlukan pengungkapan, terdiri dari yang pertama, penerbitan obligasi atau saham. Yang kedua, akuisisi perusahaan lain. Yang ketiga, kerugian karena bencana. Selanjutnya yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang kedua yaitu penggunaan tanggal ganda. Auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat
sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Yang keempat, yaitu pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup laporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Yang kelima, yaitu tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Selanjutnya, apabila menurut peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak mensyaratkan penerbitan laporan keuangan yang diubah, auditor tidak perlu menyediakan laporan auditor yang diubah atau yang baru apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan perlu diubah. Selanjutnya yaitu fakta diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban melakukan prosedur audit setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Apabila setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan, ditemukan fakta yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, dia harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen, yang kedua menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan, dan jika demikian meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, auditor harus yang pertama melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, ambil langkah-langkah sama seperti fakta yang ditemukan setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Next, selanjutnya, manajemen tidak memberitahu pihak yang menerima laporan dan tidak mengubah laporan keuangan. Auditor memberitahu manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan jika mereka tidak mengambil langkah yang tepat untuk mencegah pemakai meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Selanjutnya yaitu efek peristiwa kemudian. Kegagalan mencatat atau mengungkap peristiwa kemudian bisa menyebabkan penerbitan laporan audit yang menyimpang dari bentuk standar. Tergantung pada tingkat penyimpangan yang terjadi, auditor dapat memberikan pendapat tentang kualifikasi atau pendapat tidak wajar sebagai akibat laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada salah kata. Tak ada gading yang tak retak, yang dimana manusia tidak luput dari kesalahan. Begitu pula dengan sesi presentasi ini.
Sedangkan jika kamu hidup hanya satu hari, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan dan pilihlah sendiri jalan yang ingin kamu lalui. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.